Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Baik, kita akan lanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram. Mari kita sudah sampai pada sabda dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa idza rafa'a ra'sahu minas sujudi lam yasjud hatta wa idza rafa'a ra'sahu minas sujudi lam yasjud hatta yastawi sajidan hatta yastawi jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibul yumna. Jadi kata Siti Aisyah, ketika beliau memperhatikan tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Ibunda Aisyah, Nabi itu idza rafa'a ra'sahu minas sujud, kalau mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Jadi Nabi itu belum sujud lagi kecuali sampai duduknya itu sempurna. Tahu ya Pak? Kan ini kan sujudnya berapa kali sholat itu? 2 kali kan? Maka Nabi tidak akan sujud lagi yang kedua sebelum duduknya sempurna. Ya, lagi-lagi inilah makna dari tumak nina. Kemarin kan kita bahas ya tumak nina ya. Apa itu tumak nina kemarin ukurannya? Ukuran tumak nina Pak. Bukan khusyuk ya tumak nina ya Pak ya. Tapi orang yang tumak nina itu tandanya khusyuk. Tapi tumak nina itu bukan khusyuk. Tumak nina itu tanda orang sholat khusyuk. Tapi tumak nina bukan khusyuk. Apa tumak nina kemarin ukurannya? Ukurannya adalah kalau kita sudah menyelesaikan satu bacaan zikir minimal sekali. Kalau doa sujud misalkan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sekali kita baca itu namanya sudah tumaknina. Apalagi kalau bacanya sampai 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sudah tumaknina banget itu. Pasti khusyuk kalau bacanya begitu. Tapi kalau belum subhanallah, Allah, itu tidak tumaknina namanya. Ya. Duduk juga sama. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu yang paling pendek itu kan. Doa duduk iftiros yang paling pendek. Nah, taib. Jadi kata Siti Aisyah, Nabi itu kalau bangkit kepalanya dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Belum akan kembali sujud kecuali sampai duduknya sempurna. Bagaimana duduk Nabi SAW? Ya, ini namanya duduk di antara 2 sujud. Duduk Nabi di antara 2 sujud sama seperti duduk Rasulullah ketika tahiyat pertama. Namanya duduk iftirash. Wa kana yafrishu rijlahu, kata Ibunda Aisyah,
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yafrishu rijlahu, duduk dengan kakinya di iftirash. Apa sih iftirash itu? Iftirash, yaftarish, ya. Iftirash itu gambarannya kata Siti Aisyah, yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna. Kaki yang kanan itu ditegakkan, ya, kaki yang kanan itu ditegakkan, kemudian kaki yang kiri itu diduduki, ya, kaki yang kanannya yansib ini ditegakkan, ya namanya, ya, ditegakkan, diginikan, ya, kaki yang kirinya diduduki, gitu ya. Nah, ini namanya iftirash, ya, namanya iftirash. Tapi nanti Rasulullah juga melarang kita iftirash seperti duduk iftirashnya iftirash sabu'. Ya, iftirash sabu'. Itu nanti ketika sujud, ya, ketika sujud. Ada iftirash sabu'. Nah, kita lanjut lagi. Iftirash ini adalah duduk dalam sholat selain di tahiyat yang terakhir atau tahiyat sebelum salam. Jadi untuk membedakan duduk iftirash dengan duduk yang lain, tawarruk, ya, yang terakhir namanya tawarruk. Apa sih bedanya? Pokok semua duduk yang kalau setelah duduk itu akan salam, maka itu namanya tawarruk. Tapi kalau duduk setelah duduk itu tidak salam, maka pasti duduknya iftirash. Itu begitu dalam mazhab Syafi'i. Di dalam Fathul Qarib, ya. Pokok bedanya tawarruk dan iftirash itu adalah, Bapak Ibu, kuncinya tuh gini. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz, saya kalau masbuk duduknya di akhir rakaat bersama imam itu iftirash apa tawarruk? Jawabannya gampang. Jawabannya adalah, Bapak Ibu mau salam nggak habis duduk itu? Ya, Bapak Ibu mau salam tidak habis duduk itu? Kalau mau salam maka duduknya tawarruk. Tawarruk artinya duduk seperti tahiyat terakhir. Kalau tidak mau salam berarti duduknya iftirash. Pokok definisi tawarruk adalah duduk yang setelahnya akan mengucapkan salam. Kalau tidak assalamualaikum warahmatullah berarti duduknya iftirash. Paham, ya? Karena nanti ada perbedaan begini. Itu sholat subuh, rokaatnya berapa? 2. Rokaatnya 2. Sholat subuh itu rokaatnya berapa? 2 kan? Tahiyatnya berapa? 1. Nah, ketika tahiyatnya cuma 1, duduknya itu apakah duduk seperti tahiyat terakhir, tawarruk, atau duduk seperti tahiyat pertama? Nah, kira-kira Bapak yang mana itu? Nah, nanti kalau kita sholat di masjid luar lain, itu nanti ada yang duduknya iftirash. Bahkan di Madinah, di Mekah, ya, itu banyak rata-rata duduknya iftirash, duduknya seperti tahiyat pertama. Dalam mazhab Syafi'i itu kuncinya mudah. Apa itu? Dalam mazhab Syafi'i dikatakan kalau setelah dudukmu itu akan salam, maka tidak lihat apakah itu tahiyatnya cuma sekali atau tahiyatnya 2 kali atau tahiyatnya misalkan 3 kali, ya misalkan, ya. Intinya kalau mau salam ya duduknya tawarruk. Nah, gitu. Nanti kan ada lagi Ustaz yang jelaskan kalau untuk sholat yang 2 rakaat karena tahiyatnya cuma sekali, maka duduknya duduk iftirash seperti duduk tahiyat pertama, langsung nanti mengucapkan salam. Ya ada yang begitu tuh, ya ada. Tapi saya ikut pendapat mazhab Syafi'i, di mana berapapun jumlah rokaatnya, yang penting kalau mau duduk, setelah duduk itu akan mengucapkan salam, ya duduknya dengan duduk tawarruk. Karena hadis Nabi itu umum. Hadis Nabi itu umum. Bagaimana hadis Nabi yang umum itu? Hadis Nabi yang umum itu bunyinya kan begini. Wa idza jalasa fi raqa'atil akhirah
kata sahabat Abu Hamid As-Sa'idi, kalau Nabi itu duduk di rokaat yang terakhir, udah pokoknya nggak dijelaskan mau rokaatnya cuma 2 rokaat, mau rokaatnya 3 rokaat, mau rokaatnya 4 rokaat. Kan sholat itu ada yang 3 rokaat, ada yang 2 rokaat, ada yang 4 rokaat. Pokok yang penting kalau duduk di rokaat terakhir itu bisa 2 rokaat, bisa 3 rokaat, bisa 4 rokaat. Qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra. Ya, yang kaki kirinya dimajukan artinya berarti tidak diduduki. Enggak duduk. Jadi ini tadinya kan duduknya di kaki kiri, sekarang dimajukan akhirnya enggak duduk di kaki kiri. Ya, dan tegakkan kaki yang kanan. Itu kata Abi Hamid Sa'id As-Sa'idi. Nabi itu kalau duduk di rokaat terakhir, ya duduknya tawarruk. Mau rokaat akhir itu gur 2 rokaat atau 3 rokaat, apalagi 4 rokaat. Ya, jadi itu bedanya iftirash sama tawarruk. Ya, iftirash sama tawarruk. Duduk iftirash ini kapan? Dalam sholat kita duduk iftirash itu dilakukan satu al-julus baina sajadatain. Duduk di antara 2 sujud. Itu kan ada di setiap rokaat. Ya, waktu kita baca Rabbighfirli. Apa bacaannya? Bacaannya itu macam-macam. Yang paling pendek bacaan di antara duduk 2 sujud adalah Rabbighfirli. Itu yang paling pendek. 3 kali dibaca Rabbighfirli. Sini dijelaskan enggak ya? Oh, di sunahnya mungkin ya. Kita sunahnya nanti. Itu yang paling pendek ya. Kalau yang panjang bagaimana? Oh, yang panjang banyak. Rabbighfirli warhamni wajburni, yang panjang itu. Kalau saya pakai yang versi riwayat Imam Muslim. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini ya warzuqni. Enggak wafani akhirnya. Ya terserah, karena doanya banyak. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Nanti ada versi yang lain yang wa'afini wa'fu anni, ya silakan. Minimalnya itu Rabbighfirli, itu minimalnya. Nah, nggak ada alasan orang, aku nggak sholat, urung hafal. Rabbighfirli aja, masa nggak hafal? Ya kan? Rabbighfirli. Ya, boleh yang tadi atau yang riwayat Imam Muslim atau yang panjang dalam Al-Baihaqi itu ya. Gitu. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, itu riwayat Imam Muslim. Memang intinya Bapak Ibu, bacaan doa sholat itu banyak. Tapi kenapa kita dulu diajarkannya cuma 1? Ya yang 1 aja nggak hafal-hafal, apalagi yang banyak, itu masalahnya. Nah, cuma jangan sampai kita akhirnya meyakini doanya guru itu doang, enggak. Sebenarnya dalam hadis itu doanya banyak. Nah, cuma guru itu kan dia tahu mengukur kemampuan anak muridnya. Lalu justru nanti gurunya ngajarkan doa, ya udah sekarang kita ngapalkan doa iftitah. Iftitah yang pertama kita pakai Allahumma ba'id baini. Itu Allahumma ba'id baini itu ngapalnya sebulan, Pak. Misalkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Sebulan itu misalkan. Nah, sebulan terus besok gurunya bilang, nah sekarang kita ganti doa iftitahnya pakai Allahu Akbar kabiro. Nah, panjang Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah. Yang kemarin saja belum hafal, yang ini ditambah lagi. Udah sebulan lagi ngapal, ditambah lagi kata gurunya. Nah sekarang kita boleh pakai doa iftitah yang ketiga. Nah, apa menaiki ketiga gitu. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatira samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idznik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Loh, ini hafalkan lagi yang kemarin aja belum hafal. Nah, itu biar tugasnya ustaz saja yang hafal itu.
Ustadznya biar suruh ngapal yang itu. Ada lagi doa yang lain kan? Doa lain subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Saya ngajarkan anak saya itu Allahumma ba'id baini di rumah. Tak tahu di sekolah diajarkan sama gurunya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Diajarkan di sekolah sama gurunya itu. Pulang-pulang anak saya bilang, "Abi, kok doanya mau sholatnya beda ya, Bi? Emang doanya apa, Nak?" Subhanakallahumma, ya tidak apa-apa. Nah itu kan manfaatnya belajar kan gitu. Coba kalau orang belajar, hati-hati nih, salah masukkan sekolah anak saya ini. Ya, lah dari rumah diajari yang lain, Allahu akbar kabiro misalkan, atau Allahumma ba'id baini, kok di sekolah diajarkan subhanakallah. Ternyata kitanya yang belum baca kan gitu ya. Itu hikmahnya. Jadi fungsinya belajar ini nih, ya saya tahu bukan lagi waktunya Bapak Ibu untuk ngapal. Ya, mana jauh orang sini suruh ngapal ya. Mendingan suruh nyangkol daripada suruh ngapal kan gitu. Tapi setidaknya kita ini tahu bahwa bacaan doa sholat itu banyak. Yang diajarkan guru-guru kita itu cuma satu ragam, satu macam. Ya tadi, hikmahnya adalah supaya orang itu mudah menghafal bacaan sholat. Ya. Nah itu. Ada lagi doa iftitah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Wah, ini kan doa iftitah itu sama. Ya. Selain Allahu akbar kabir. Itu di hadisnya kata, hadis riwayat Imam Muslim sama. Jadi banyak banget doa iftitah. Sebagaimana doa sujud juga ya banyak. Maka doa di antara duduk dua sujud dengan iftirosh. Iftirosnya kemarin sudah tak kasih tahu ya, iftirosh apa ya? Gimana iftirosnya, Pak? Mana coba kemarin? Bapak. Ya. Sujud duduk iftirosh itu kakinya itu mesti menghadap ke kiblat. Ini kakinya ini menghadap ke kiblat. Ya. Wa idza jalasa istaqbala asabi'ahu. Kata sahabat Nabi, Rasulullah itu kalau duduk kakinya ini jari-jarinya istaqbala, menghadap ke kiblat. Gini. Menghadap ke kiblat. Namanya iftirosh. Ya, bukan terus gini. Ya kalau sakit oke lah enggak apa-apa, tapi kalau masih sehat biasakan duduk. Emang awal-awalnya rasanya agak gimana gitu, sakit-sakit. Tapi kalau udah biasa ya alhamdulillah. Ini udah biasa enak. Ini kayak pijat refleksi. Tapi memang sujudnya begini. Jadi semua jari jemarinya itu menghadap ke arah. Kadang kita tuh ke jempol kakinya aja. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi begini iftirosh. Namanya iftirosh. Di mana Rasul meletakkan tangannya ini, tangan ini. Nanti kita temukan ada dua hadis. Ada dua hadis. Hadis yang pertama, kata sahabat, kalau kita buka di Bulughul Maram, wada'a yadaihi ala fakhidaihi. Nabi itu kalau duduk iftiras, meletakkan kedua tangannya ala fakhidaihi, di atas pahanya. Begini. Di atas apa? Pahanya. Gini. Nanti riwayat kedua, wada'a yadaihi ala rukbatayhi. Nabi meletakkan kedua tangannya ala rukbatayhi, di dengkulnya. Nah, jadi boleh begini, boleh di dengkul, letak tangan. Atau di kampung-kampung dulu guru ngaji saya nakut-nakuti. Boleh, ini namanya paha nih. Kalau guru kampung suruh, ini lutut. Nah, ya. Makanya kata guru dulu, ini jangan ngelebihin. Nanti kalau ngelebihin di sini bisa dipotong. Padahal riwayatnya dua. Riwayatnya boleh di atas paha. Ini paha ya. Boleh di lutut. Silakan. Ya, silakan. Pokoknya boleh di sini, boleh di sini. Fleksibel. Mana yang Bapak mau pilih, Ibu mau pilih, ya. Gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Itu tadi tata cara duduk
di antara dua sujud. Al-julus baina sajadatain. Duduk di antara dua sujud. Pandangannya kemana? Ya pandangannya melihat ke arah sujud. An-nadharu ila maudhi'is sujud. Pandangan matanya tetap melihat ke tempat sujud. Ya, taib. Jadi itu tata caranya. Cara duduknya, terus posisi tangannya ditaruh di mana, silakan. Ya, biasanya Bapak posisi tangannya taruh di mana? Nggak mesti. Di mana tuh? Gitu. Pokoknya berarti dua-dua hadis dipakai semua kan gitu kan. Ini berarti dua-dua hadis dipakai. Antara ngerti dan antara salah-salah kan gitu kan. Itu beda-beda tipis itu. Sujud mana? Yang duduknya, bukan yang terakhir. Itu yang duduk di awal. Terakhir belum, kita belum sampai sujud yang terakhir belum. Bapak, duduk terakhir kita belum sampai. Itu duduk di awal. Yang terakhir belum nyampe gitu. Kita masih yang duduk di rokaat pertama, rokaat kedua. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi duduk di antara dua sujud ini dalam mazhab Syafi'i disebut dengan sunnah qasirah. Apa itu sunnah qasirah? Yang sunnah ini harusnya tidak boleh lebih lama daripada sujud. Duduk di antara dua sujud itu tidak boleh lebih lama daripada sujud. Jadi nggak usah lama-lama. Duduk di antara dua sujud itu nggak usah lama-lama. Makanya doa yang paling praktis ya Rabbil firli, supaya kalau sujudnya kan perintahnya lama-lama kan ya. Nah kalau duduk di antara dua sujud itu sebentar saja. Maka disebut dengan sunnah qasirah. Qasirah artinya pendek. Tidak boleh lebih panjang daripada sujudnya. Ini kok duduknya lama, sujudnya sebentar. Berarti itu salah. Kebalik. Harusnya duduknya sebentar, sujudnya yang lama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu tadi duduk di antara dua sujud. Bacaan minimalnya apa tadi? Rabbil firli. Ya Allah, ampunkan aku. Rabbil firli. Ya Allah, ampunkan aku. Kalau mau ditambah lagi, warhamni. Rahmati aku. Ampunkan aku, ampunkan dari dosa. Warhamni, rahmati aku. Rahmat itu lebih luas daripada ampunan. Karena rahmat itu orang kalau sudah diampuni oleh Allah, diberikan juga kekuatan untuk tidak mengulangi dosanya. Kalau orang berdosa itu butuh ampunan. Iya, tapi orang yang berdosa kita lebih butuh rahmat Allah. Apa itu? Setelah dapat ampunan kita juga butuh terus ya supaya kita ini di atas kebenaran, nggak melenceng lagi. Kan kadang ada orang yang setelah tobat balik lagi kan gitu ya. Nah, tapi ada orang yang tobat terus istiqomah, diberi kekuatan oleh Allah, itu namanya rahmat. Rabbighfirli warhamni wahdini, berikan hidayah, petunjuk padaku. Wa'afini, berikan kesehatan untukku. Warzuqni, berikan rizki untukku. Jadi begitu. Kalau ditambah lagi wajburni. Nah, ini wajburni itu yang kadang sulit untuk mengartikan. Wajburni itu apa sih terjemahannya, artinya itu, gitu ya. Karena kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, wajburni itu memang sulit. Ya, wajburni itu maknanya apa? Nah, ini saya buka tafsirannya ya. Apa sih arti dari wajburni itu? Nah, wajburni itu artinya, mana wajburni? Saya pernah buka wajburni ya. Warzuqni, wajburni. Kalau diterjemahkannya apa Pak? Mencukupkan ya. Diterjemahannya mencukupkan ya.
tar ya. Saya pernah buka definisinya. Wajburni itu kata para ulama aslih wahani wasuddi faqri wa rudda alayya ma dhahaba minni au awidhu. Nah kan panjang kan artinya kan. Kalau diterjemahkan apa tadi? Cukupkan. Nah padahal wajburni itu maknanya gini, 3. Arti dari wajburni itu artinya 3. Pertama, wajburni itu aslih wahani. Ya Allah perbaikilah ya kelemahanku. Jadi jangan sampai dikasih apa? Kelemahan. Aslih wahani. Ya Allah perbaikilah kelemahanku. Wasuddi faqri. Tutuplah kefakiran dariku. Wah, tutuplah kefakiran dariku. Jadi wajburni itu minta supaya kelemahannya diperbaiki, fakir dijauhkan, ditutup dari hidupnya. Warudda alayya ma dhahaba minni. Kembalikan nikmat yang telah hilang dariku ya Allah. Kembalikan nikmatmu yang telah hilang dariku ya Allah. Terakhir, wa awidhu, ganti nikmat itu dengan yang lebih baik. Wow, itu arti dari wajburni. Makanya terjemahan bahasa Indonesia itu kadang tidak, tapi kalau diterjemahkan 3-3-nya kan malah makin bingung kan gitu. Tapi orang Arab paham gitu. Oh, wajburni itu artinya tadi itu. Ya, aslih wahani, perbaiki kelemahanku, wasuddi faqri, tutup kefakiranku. Kemudian apa tadi? Warudda alayya ma dhahaba minni wa'awid. Kembalikan nikmat yang kau berikan kepadaku dan gantilah nikmat-nikmatnya dengan yang lebih baik lagi. Wah, ya, itu kata wajburni. Wajburni. Baik, silakan mau pakai yang mana ya. Intinya itu bacaan doa di antara 2 sujud. Doa untuk minta ampun. Semua gerakan dalam sholat itu doa semuanya kecuali 1. Di mana? Di mana? Sami i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Semuanya yang dimulai dengan Allahu Akbar itu isinya doa semua. Isinya doa semua Bapak Ibu. Al-Fatihah doa, nanti baca surat ada doanya, Allahu Akbar ruku pun ada doanya. Itu doa minta semua tuh, minta ampun semua. Nanti duduk sujud ada doanya, duduk pun ada doanya, tahiyat pun minta ampun. Kecuali 1 yang tidak ada doa. Dalam sholat isinya cuma pujian. Isinya cuma pujian saja, yaitu Sami'allahu liman. Maka gerakannya saja, instruksinya Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Maka isinya di Sami'allahu liman hamidah itu semuanya pujian. Rabbana lakal hamdu mil'as samawat, atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu semuanya pujian, tidak ada doanya, memuji Allah semua. Memuji Allah. Ya, dalam sholat itu yang gerakan isinya pujian semua, tidak ada doa permohonannya, hanya waktu i'tidal Sami'allahu liman hamidah. Ya. Baik, kalau di dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dikatakan oleh Imam Suyuti, bahkan Imam Suyuti menulis 1 buku sendiri, ya, risalah tentang ini, yaitu keharusan orang bagi siapapun baik imam atau makmum mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Jadi Sami'allahu liman hamidah itu bukan hanya ucapannya imam, tapi dalam mazhab Syafi'i juga ucapannya makmum. Kadang kan kita dulu diajarkannya kalau imamnya baca Sami'allahu liman hamidah, kita baca Rabbana lakal hamdu ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau imamnya baca Sami'allahu liman hamidah, makmumnya pun baca Sami'allahu liman hamidah, baru kemudian Rabbana walakal hamdu. Gitu maksudnya. Ya. Jadi ini memang ada diskusi panjang antara para ulama. Jadi silakan
Bapak mau langsung Rabbana lakal hamdu yo nggak apa-apa. Sebagaimana misalkan itu mazhab Maliki, gitu ya. Mau mau sami Allahu liman hamidah ngikut juga ya enggak apa-apa, sebagaimana itu dikuatkan oleh mazhab Syafi'i, bahkan ulama kontemporer ya, misalkan Syekh Albani itu juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah dalam bukunya itu. Sami Allahu. Iya. Kenapa dia nggak sempurnakan? Allah, sami Allah, gitu ya. Malah nggak dengar. Ya, baik. Ya, instruksi imam Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Tidak membatalkan sholat, enggak batalkan sholat, gitu ya. Ya tapi ya kurang enak saja. Tapi ya enggak batal sholat, enggak apa-apa. Secara hukum dia tidak batal karena instruksi gerakan namanya takbir intikal ya, takbir perpindahan dari gerakan sholat ke gerakan yang lain itu hukumnya sunnah. Sunnahnya namanya sunnatul hay'ah. Sunnah hay'ah itu kalau tidak dilakukan pun sholatnya tetap sah. Misalkan Bapak Ibu sholat, pindah antara gerakan satu ke gerakan yang lain itu nggak baca, nggak bunyi. Nah gitu-gitu aja. Secara hukum sholatnya sah nggak? Sah. Tapi nggak bunyi itu kan nggak enak kalau nggak bunyi. Apalagi kita tahu kalau bunyi itu berpaha Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah gitu ya. Yang nggak bunyi saja sah, apalagi bunyinya Allah. Tapi ya jangan Allah doang lah, kan nggak enak juga. Ya makanya imam sholat mesti juga kita belajar fikih sholat supaya makmum ini membuat makmum tenang, tentram sholat di belakang kita itu ibadah loh. Karena imam itu bertanggung jawab penuh terkait kualitas ibadah. Jadi makmumnya itu nenangkan, makmum itu kan enak itu. Jadi kalau makmumnya itu ketar-ketir di imami kita ya kan jadi tanda tanya. Kan itu loh ya. Jadi ya gerakannya sempurna kecuali takbiratul ihram. Kecuali takbiratul ihram itu harus jelas. Allahu Akbar. Nah itu yang satu itu saja. Harus itu. Jangan sampai takbiratul ihram Allah. Nah, kapan barnya wong kita mau gerak ini masalahnya. Ya, maka akbar itu tuh seperti kode, berarti kalau sudah akbar makmumnya mulai takbir gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Baik, paham ya? Duduk di antara dua sujud Pak ya? Lanjut. Setelah duduk di antara dua sujud, apa kata Abu Hamid Sa'id As-Sa'idi? Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Sudah tadi ya. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah. Nah, langsung dia. Kenapa kok enggak mulai sujud lagi? Ya enggak. Ya kan sujud sudah dibahas, tata caranya sama. Muter-muter bolak-balik enggak rampung. Ya, tapi sebelum duduk terakhir bangun berdiri. Kemarin kita udah bahas ya bangun berdiri ya. Bagaimana cara bangun berdiri itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berdiri biasanya beliau tidak langsung berdiri. Maka dalam mazhab Syafi'i itu ada sunnah namanya sunnah jalsatur roha. Jalsatur roha. Duduk sesaat untuk istirahat. Sunnahnya. Sunnatul hay'ah dalam sholat itu adalah jalsatur roha. Mana jalsatur roha ya? Apa itu jalsatur roha? Duduk sebentar sebelum berdiri. Begini duduk sebentar namanya jalsatur roha. Kan kita ini kan tadi sudah duduk di antara dua sujud ya Pak ya.
Ini kan duduk di antara dua sujud. Ya. Baca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kan dia langsung sujud lagi kan? Sujud lagi kan? Nah, sujud ini silakan kakinya boleh dirapatkan. Boleh juga direnggangkan, asal jangan tidak terlalu jauh. Ini. Jadi boleh dirapat, boleh direnggang. Mayoritas ulama, ya jumhur ulama, sebagaimana disebut oleh At-Tirmidzi, Tirmidzi, maka mereka menyukai tidak dirapatkan, tapi dijarak. Tidak dirapatkan, tapi dijarak. Ada juga ulama yang lain berpendapat dirapatkan. Ini sudah ya kita lewati ya, ada ya. Boleh begini, boleh begini. Nah, setelah itu kan sudah sujud ya, sujud kedua ya. Sujud kedua kan. Allah. Nah, ini namanya jalsatur roha. Duduk sesaat untuk istirahat. Jadi jangan langsung Allahu Akbar. Nah, jangan. Ada sunnah, biarpun ini bukan wajib ya, tapi sunnah. Yo sunnah yo enggak apa-apa. Yang penting supaya sholat kita sempurna. Jadi ini ya duduk sebentar, bangun. Nah, bangun ini Rasulullah bertumpu dengan kedua tangannya. Rasul bertumpu dengan kedua tangannya. Jadi jangan pula kita bangun terus duduk sebentar langsung Allah. Kalau orangnya masih sehat, muda kayak saya nggak apa-apa. Ini mbah-mbah 70 tahun. Ya. Ontangin dong. Makanya Nabi itu bertumpu dengan tangannya. Bertumpu dengan tangannya itu bebas sebenarnya. Yang penting bertumpu dengan tangan. Ada yang bertumpunya begini. Ada yang bertumpunya dengan seperti menggenggam. Ya, artinya ini bebas. Dia sunnah itu bertumpu dengan tangan. Tata caranya terserah. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan, oh Nabi itu kalau bertumpu itu tangannya genggam begini. Enggak. Apalagi riwayatnya itu lemah. Menggenggam itu riwayatnya lemah. Tapi ya boleh genggam. Boleh juga begini. Buka jarinya boleh, buka jarinya. Intinya ketika kita itu mau bangkit dari sujud bertumpu dengan tangan kita. Kedua tangan. Bukan, saya kadang lihat juga ada yang Allah. Satu tangan, kedua tangan. Kedua tangan. Jadi boleh bangkit ini. Boleh. Ya, atau ngepal silakan. Iya, duduk iftiros. Duduk iftiros. Ya. Itu tata cara bangkit, bangun dari sujud. Angkat tangan perlu nggak? Angkat tangan perlu tidak? Yo, tanya lagi. Perlu nggak angkat tangan? Takbir Allahu Akbar. Perlu nggak? Ayo, kan udah dijelaskan kemarin kan belum? Oh, belum. Kapan kita angkat tangan? Angkat tangan itu dalam 4 hal. Pertama di hadisnya begini. Mana hadisnya tadi? Hadis saya Pak ya? Belum ya? Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat tangan. Nah, dari Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana yarfa'u yadayhi, beliau biasa mengangkat kedua tangannya, hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya, jika satu, iftatahas salat, iftitah membuka salat, takbiratul ihram, angkat pertama tangan. Allah. Kalau riwayat Ibnu Umar sampai sini ya. Nanti di riwayat Imam Muslim sampai sini, lebih tinggi. Boleh silakan. Allahu Akbar. Ya. Satu ketika takbiratul ihram. Wa idza kabbara liruku'. Yang kedua Nabi angkat tangan kalau ruku, mau ruku.
Allahu Akbar. Angkat tangan Nabi. Allahu Akbar. Ruku. Angkat tangan ya. Kalau mau apa? Ruku. Allahu Akbar. Terus wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Kalau bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Berapa kali angkat tangan sudah? 3. Yang keempat, 4 tangan 4 kali ya. Angkat tangan 4 kan ya tadi ya. Kalau bangun dari tahiyat pertama. Nah, silakan sudah tahiyat pertama, bangun, Allah, ini ya tetap ya bersandar ya. Allahu Akbar. Nah, selain tahiyat pertama, bangunnya tidak angkat tangan. Contoh bangun dari rokaat pertama atau dari rokaat ketiga, sudah tidak perlu angkat tangan. Ya kayak bapak-bapak di sini lah kalau sholat nggak angkat tangannya. Angkat tangan nggak ini? Angkat tangan nggak lupa ya. Nanti coba diinget-inget nanti. Hah? Tahiyat apa? Enggak. Kan dia belum tahiyat pertama. Belum tahiyat pertama dia. Kan dia belum tahiyat pertama kan. Iya. Iya. Kan saya masbuk. Saya datang di rokaat ketiga, misalkan maghrib, sholat maghrib. Berarti saya terhitung baru dapat sholat 1. Biarpun saya tahiyat itu nggak dianggap. Tahiyat saya ikut dengan imam itu tidak dianggap, ya, karena saya sebenarnya belum tahiyat. Tahiyat saya itu nanti di rokaat kedua, karena saya tidak niatkan rokaat pertama itu sebagai rokaat kedua. Maka di sini nanti ada debat panjang para ulama. Jadi kalau ada orang masbuk, misalkan kayak tadi itu di rokaat ketiga, terus dia itu tahiyat, itu rokaat tahiyat itu rokaat ketiga apa rokaat pertama? Yuk. Nah, kalau pertama berarti kan dia nanti tinggal nambah rokaat kedua dan ketiga. Ada yang mengatakan itu rokaat ketiga, berarti kalau rokaat ketiga dia tinggal nambah rokaat ke-1 dan kedua. Makin kacau sholatnya itu nanti. Ya. Makanya sudah mayoritas katakan di mana kita dapat rokaat bersama imam, itulah rokaat pertama untuk kita. Biarpun imamnya di rokaat ketiga atau keberapa. Udah itu saja. Karena itu yang makanya biarpun imam tahiyat, kita ikut tahiyat kita tidak dianggap. Karena kita tetap niatnya rokaat pertama. Jadi kita baca nggak baca pun nggak apa-apa. Saya masuk rokaat ketiga, duduk saya. Saya baca tahiyat nggak baca tahiyat juga nggak apa-apa. Wong kita ini sebenarnya belum waktunya tahiyat, tapi tetap duduk. Karena apa? Harus mengikuti gerakan imam. Kalau tidak mengikuti gerakan imam, ya batal. Ya, batal. Gitu. Baca juga nggak apa-apa. Kalau ketinggalannya 1 rakaat, berarti nggak pakai angkat tangan? Enggak, kan dia belum tahiyat pertama. Iya, artinya di rakaat keduanya kan dia tidak tahiyat pertama. Tahiyat pertama. Kalau masbuk di ketinggalan 1 rakaat kan, dia imam sudah rakaat kedua kita masuk dapat 1, imam sudah berdua kan? Gimana? Maksudnya di rakaat keberapa? Kalau imam sudah dapat 2 kita dapat 1. Berarti maksudnya di rakaat ketiga. Rakaat kedua. Oh gitu, rakaat kedua. Oke, terus? Kan berarti imam dapat 1 dong. Imam baru dapat 1. Kita mau belum dapat. Iya, imam dapat. Makanya imam dapat 2 kita dapat 1. Oke, terus? Kan imam dapat 3 kita dapat 2. Iya. Berarti kita enggak ngangkat tangan loh. Yang di mana? Yang rakaat kedua tadi. Enggak, rakaat ketiganya nanti kita angkat tangan. Pas tahiyat pertamanya. Ya, pas tahiyat pertama imam salam itu kita angkat tangan. Intinya itu tahiyat pertama untuk kita. Tahiyat pertama untuk kita ya. Tahiyat pertama untuk kita. Karena kan masbuk. Ini ceritanya cerita masbuk ya, bukan cerita enggak masbuk. Imam salam. Kalau sholat itu kan diawali takbir ya. Ketika imam salam pertama, kita berdiri atau imam sunnahnya kedua, karena kemarin saya dijelaskan ketika imam sudah salam
Kita mulai bangun itu setelah imam menyelesaikan salam pertama. Setelah imam menyelesaikan salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah selesai, kita bangun. Belum tentu imam mengucapkan salam kedua. Karena ada juga imam itu cuma salam sekali. Saya pernah berapa kali di masjid tunggu salam kedua, orang muni-muni ke. Lah ternyata di sini masjidnya salamnya cuma sekali. Ya karena memang yang wajib itu salam cuma sekali. Itulah fungsinya kenapa kok kita ini salam sunnahnya ada 2 kali. Biarpun yang pertama wajib, yang ke kiri itu sunnah. Karena salam ke kiri itu instruksi yang masbuk supaya mau berdiri. Itu sebenarnya. Ada juga kesalahan orang, imam belum selesai salam, dia udah bangun. Assalamu, bangun dia. Nggak boleh, ini namanya salah. Ya, bahkan di beberapa kitab yang saya baca itu bisa batal samanya. Ya, tapi itu salah, kesalahan lah ya. Ini akhta al-musallin, kesalahannya orang yang sholat. Tunggu imam menyelesaikan salam karena itu masih wajib untuk kita. Assalamualaikum warahmatullah. Udah selesai baru kita bangun. Ya, jangan baru assalamualaikum langsung kayak buru-buru amat dikejar apa kan gitu. Ya, gitu. Sebelah saya nggak tahiyat, dia langsung bangun, dia tahiyat lagi setelah tahiyat. Sebelah saya ini Gimana? Ini yang sebelahnya sama antum bareng. Antum perhatian banget sama yang di sebelah ya. Oh iya oke, oke. Bareng-bareng datang. Belum dapat rokaat berarti. Oke. Sama temannya tadi. Ya berarti ngikuti yang tadi saya jelaskan. Berarti dia nganggap rokaat bareng imam itu udah rokaat ketiga. Tinggal dia nambah rokaat ke-1 dan kedua. Kan tadi kan ya saya jelasin tadi. Berarti dia ikut yang minoritas tadi. Entah dia akan baca kitab di mana atau dia ngambil kesimpulan sendiri ya gitu ya. Gitu. Itu pendapatnya marju, pendapat yang lemah banget itu, bikin orang bingung, gitu ya. Itu kan kesimpulan dia itu, karena dia mikir, loh saya berarti udah rokaat ketiga, kurang rokaat pertama dan rokaat kedua. Jadi dia pakai formasi 3-1-2. Ya formasinya 3-1 bukan 1-2-3. Enggak. Ya kalau saya itu batal ya kalau saya. Tapi kan ada setahu saya di Fathul Bari itu ada ulama yang berpendapat begitu. Jadi tapi ini kan pendapat marju itu nggak boleh diambil. Pendapat marju itu pendapat yang lemah. Marjuh yang nggak boleh diambil kecuali dia nggak tahu. Itu kan mungkin dia tidak tahu. Menurut dia, saya masuk di rokaat ketiga, berarti tinggal 1 sama 2. Kesimpulan dia sendiri. Ya orang mohon maaf ya, orang tidak tahu bodoh itu kan dimaafkan. Tapi kita harus ngasih tahu. Bahwa itu nggak benar. Itu nggak benar. Toh kita bilang batal, orangnya juga sudah nggak ada, kemana orangnya kan gitu ya. Nah, yang penting di sini yang sudah tahu bahwa kita datang masuk ke rokaat bersama imam masbuk itulah rokaat pertama untuk kita. Ya, maka rokaat kekurangannya itu menyempurnakan, bukan terus ditarik mundur. Ya, kalau tadi kan jadi 3-1-2. Untung-untung nggak 3-2-1. Kalau 3-2-1 berarti tahiyat terakhir sudah dibaca fil alamina innaka hamidum majid. Nanti tahiyat kedua, terus yang terakhir justru nggak pakai. Makin kacau lagi itu salatnya, ya. Gitu ya. Jadi ya selalu unik ada yang begitu. Tapi yang sudah ngaji sini enggak. Ya. Gak boleh begitu itu. Ya dia harus ngulangi lagi sholatnya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada nggak pertanyaan? Ada nggak? Orang wes sana. Hah? Oh, komatnya 4 menit lagi.
Ya wis, dah ya ternyata udah mau tahiyat terakhir ya. Tahiyat terakhir sudah selesai nih. Tahiyat pertama itu hukumnya sunnah. Jadi tidak tahiyat pun atau tertinggal tahiyat pertama pun sholatnya tetap balik lagi justru batal kan ya. Jadi akhirnya makmumnya juga bareng. Pas makmumnya bareng berarti dia rakaat keberapa itu sekarang? 3. Ternyata di rakaat ketiga imamnya mungkin ngerasa tadi belum tahiyat, sekarang baru tahiyat. Jadi dia tahiyat. Ya, lah anehnya makmumnya ngikut semua. Makmumnya ngikut karena yang 2 orang ini jamaah pengajian saya ngikut juga. Nah, terus karena makmumnya ngikut tahiyat, imamnya tahiyat, terus lama tuh tahiyat kan? Terus imamnya mau assalamualaikum. Asal subhanallah. Akhirnya imamnya enggak jadi salam, bangun lagi. Karena bangun lagi nambah lagi 2 rakaat. Jadi kata makmum, lah kita sholatnya 5. Nah, kawan-kawan kita bahas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.